Kali ini kita akan mengungkap asal-usul kota Banyuwangi dijuluki sebagai kota santet. Kota Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa atau sering dijuluki dengan sebutan The Sunrise of Java berkat keindahan alamnya. Namun, di sisi lain, Banyuwangi telah lama dikenal sebagai kota santet yang sangat erat kaitannya dengan hal-hal mistis yang cukup kontroversial. Meskipun kita sekarang hidup di era modern, dengan berbagai kemajuan teknologi, sebutan ini masih melekat di benak masyarakat luar Banyuwangi, khususnya yang tinggal di daerah Jawa Timur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk dukung channel YouTube kami dengan cara like dan subscribe, tulis komentar kalian di bawah, dan saran kalian yang membangun di channel YouTube ini. Sebutan Banyuwangi sebagai kota santet berawal dari peristiwa memilukan di tahun 1998. Saat itu, 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet, yang kemudian oleh masyarakat luas dikenal dengan tragedi santet 1998. Pada Februari 1998, terjadi geger di masyarakat Banyuwangi. Orang yang dipercaya mempunyai ilmu santet jadi sasaran oleh kelompok tidak dikenal. Sejumlah orang yang dituduh dukun santet langsung disasar sekelompok orang ini. Tiap rumah yang disinyalir sebagai tempat tinggal dukun santet kemudian diberi label tertentu. Saat itu, pemerintah Orde Baru yang memiliki kontrol penuh terhadap keamanan mampu mengendalikan situasi secara cepat. Masyarakat dipaksa untuk menjaga situasi tetap tenang. Setelah peristiwa ini terjadi pertama kali, Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik membuat rencana lain. Ia menulis dan mendata orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis atau dukun. Setiap orang di pasar, sesepuh desa, hingga di lingkungan manapun tak luput dari pendataan ini. Bupati menginstruksikan semua camatnya untuk mengirim data orang-orang yang dianggap dukun santet di wilayahnya dengan tujuan menyelamatkan mereka. Namun, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Radiogram ini bocor ke sekelompok orang. Rencana yang awalnya bertujuan untuk menyelamatkan orang yang diduga dukun santet malah menjadi petaka tahap kedua bagi mereka. Bocornya informasi ini menjadi acuan bagi sekelompok orang yang berduyun-duyun datang ke suatu tempat untuk membunuh orang yang diduga dukun santet. Banyak orang yang menyebut kelompok itu sebagai gerakan anti tenung atau gantung. Tak seperti pada geger santet tahap pertama, pada tahap ini terjadi pembantaian yang lebih masif. Pembunuhan dilakukan oleh banyak orang, bahkan datangnya menggunakan truk. Orang yang sebelumnya telah terdaftar dalam radiogram langsung ditangkap dan dibunuh. Keberadaan gerakan ini juga mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat seolah-olah percaya bahwa sekelompok orang itu merupakan utusan pemerintah. Oleh sebab itu, gerakan itu disahkan oleh negara. Gerakan semakin masif karena kontrol dari pemerintah kurang saat itu. Kekuasaan Orde Baru semakin melemah seiring terjadinya kerusuhan Mei 1998 yang diikuti jatuhnya Presiden Soeharto. Pemerintah mulai mendengar desas-desus ini dan membantah bahwa gantung merupakan kepanjangan tangan pemerintah atau aparat keamanan. Tak lama setelah itu, masyarakat mulai memahami dan semakin menjauhi gerakan itu. Peristiwa kelam itu sudah lama berlalu, namun kesan dan sebutan Banyuwangi sebagai kota santet masih bertahan sampai sekarang. Bahwa ada sebagian masyarakat Banyuwangi yang akrab dengan dunia santet, itu tidak mewakili tipikal keseluruhan masyarakat Banyuwangi. Dan kita tidak menutup mata bahwa santet atau tenung juga ada di daerah lain di luar kota Banyuwangi.